Hai hai hai, mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Farah di sini. Yuk, subscribe dan like dulu ya channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar MotoGP. Pembalap MotoGP terkesan dengan keindahan dan keramahan Indonesia. Ajang tes pramusim MotoGP telah berakhir. Setidaknya hampir 2 pekan lebih para rider MotoGP melakukan uji coba motor yang akan mereka gunakan di musim ini di sirkuit Sepang dan Mandalika. Sejak kedatangannya di Tanah Lombok ada atmosfer berbeda yang mereka rasakan, di mana mereka sangat menikmati keindahan alam dan keramahan masyarakat Indonesia. Ada banyak kekurangan yang masih harus dibenahi oleh sirkuit Mandalika menjelang MotoGP Maret mendatang. Di antaranya, lintasan yang berdebu dan kotor, gravel yang dinilai kurang aman, dan disebut setajam pisau dan tribun penonton yang belum jadi. Tentunya masih ada waktu berbenah hingga pertengahan Maret nanti. Terlepas dari kekurangan itu, Gresini Racing secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Mandalika khususnya pada keramahan masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan Pramac Racing yang menyatakan mereka sangat terkesan bisa kembali membalap di Indonesia dan berharap akan menemui kejutan lainnya di Maret mendatang. Diketahui Marc Marquez dan kawan-kawan telah kembali ke negaranya masing-masing menjelang MotoGP Qatar awal Maret mendatang. Musim ini 21 sirkuit ditunjuk oleh Dorna sebagai penyelenggara MotoGP. Tes pramusim sirkuit Mandalika meninggalkan kesan terdalam untuk para pembalap. Para pembalap MotoGP mengungkapkan kesan yang beragam setelah menjajal sirkuit Pertamina Mandalika untuk pertama kalinya. Sebagian mengagumi layout sirkuit sepanjang 4,3 km tersebut. Namun pengalaman berkendara mereka sempat terganggu dengan kondisi lintasan yang kotor pada hari pertama tes. Saya rasa sirkuit ini memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dari trek lain. Di backstreet, ada area dengan perubahan arah yang cepat, yang sangat menuntut fisik, tapi juga motor harus bereaksi cepat dengan perubahan arah itu. Pada saat yang sama, dibutuhkan juga stabilitas karena banyak tikungan cepat di sini, kata Pol Espargaro. Sementara itu, juara dunia musim lalu, Fabio Quartararo mengaku sirkuit Mandalika memiliki sedikit kemiripan dengan trek lain. Saya rasa sirkuit ini seperti Qatar dan Thailand, dengan sedikit sentuhan Argentina di titik pengereman terakhir yang berat. Saya rasa ini memiliki perpaduan tikungan yang baik. Saya tidak melihat trek tertentu sebagai treknya Yamaha, karena saya rasa itu suatu kesalahan. Saya melihat ini suatu sirkuit yang normal dan saya akan mencoba yang terbaik. Ini mentalitas terbaik, kata pembalap Yamaha itu. Sementara itu, juara dunia 8 kali Marc Marquez merasa tidak kesulitan memilih jalur balap yang ia sukai di Mandalika, meskipun kondisi trek cukup menyulitkan hari itu. Pada mulanya kotor dan menjadi semakin baik seiring berjalannya hari. Saya tidak mengalami kesulitan menemukan garis balap yang baik, karena mudah melihat di mana karet dari ban yang menempel di aspal berada. Dibangun di pesisir selatan Pulau Lombok yang memiliki topografi yang unik, pemandangan di sirkuit Mandalika juga memukau pembalap Ducati Jack Miller. Semuanya berbeda, tidak ada sirkuit yang memiliki pegunungan di sekelilingnya. Itu cukup keren, sangat menyenangkan. Ini trek baru dan fantastis. Perubahan arah yang cepat di tikungan 7, 8, 9 sangat menyenangkan, kata sang pembalap Australia. Para pembalap akan kembali lagi ke Mandalika untuk MotoGP Grand Prix Indonesia pada Maret mendatang. Tak sabar melihat spektakulernya gelaran event internasional tersebut. Demikian informasi yang dapat Riders Room rangkum untuk Anda. See you! Membuat semua orang merasa betah untuk berlama-lama di Pulau Seribu Masjid tersebut. Terlebih lagi bagi orang-orang yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi putri Mandalika yang dikenal dengan keindahan dan keramah tamahan penduduknya. Hal inilah yang tentu saja membuat para pembalap MotoGP seolah-olah tidak ingin kembali ke negaranya walaupun sesi balapan sudah selesai digelar.
Selama berada di Lombok, tak jarang para rider tersebut melakukan tingkah kocak dan konyol saat menikmati keindahan Mandalika. Melihat kembali tingkah para pembalap sebelum jalannya race MotoGP, beberapa pembalap memanfaatkan waktu luang mereka untuk menikmati keindahan alam Lombok dan berinteraksi dengan warga sekitar. Salah satunya adalah pembalap dari tim Racing Moto2, Yo Roberts. Pembalap asal Amerika Serikat itu mengunggah foto saat dirinya sedang jalan-jalan ke pantai yang terletak di samping sirkuit Mandalika. Dalam salah satu fotonya, Robert juga tampak sedang mencoba merasakan menjadi penjual kain, yaitu kain tenun sasak dengan cara meletakkan barang dagangannya di atas kepala seperti yang dilakukan pedagang lokal pada umumnya. Adapun pembalap Moto3, Sergio Garcia memamerkan kulitnya yang terbakar matahari di Mandalika. Pada foto yang diunggah di akun Instagramnya, tampak Garcia memamerkan perbedaan warna kulit yang terdapat di kedua tangan dan kaki. Unggahan Sergio Garcia sambil memamerkan kulitnya tersebut, mendapat beragam komentar di kolom komentar Instagramnya. Tim Gaviota Aspar Team yang menaungi Garcia menilai kulit sang rider seperti warna kebesaran tim, yaitu warna merah putih. Ada banyak momen dan aksi kocak para pembalap di Indonesia saat menjelang gelaran MotoGP kemarin di sirkuit Mandalika. Beberapa rangkuman aksi kocak para rider di Mandalika diantaranya, wajah Marcos Ramirez terlihat bingung saat mendengar suara sholawat tarhim sebelum azan subuh. Itu Morfe? Selanjutnya ada rider Moto2 Alessandro Jacob mengunggah momen di Instagram story-nya yang menunjukkan gambar makan nasi dengan lauknya nasi goreng. Ada juga Ricardo Rossi yang nampak bingung dengan menyetir mobil di sebelah kanan. Hal ini berbeda dengan negara aslinya Italia di mana setir mobil sebelah kiri. Lewat story Instagram Barry Baltus, ia terlihat sumringah dibonceng seorang perempuan remaja berkerudung tanpa memakai helm. Sementara itu di story Josh Wadley, Ia Zonta dan Barry Baltus nekat naik motor bonceng 3. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Alex Espargaro berjanji akan memberikan hadiah untuk para fans MotoGP di Mandalika. Alex menyatakan akan melempar helm yang dipakainya saat balapan nanti ke arah tribun sirkuit Mandalika asalkan pada hari H perlombaan followernya sudah mencapai 1 juta pengikut di Instagramnya. Yang paling banyak menyedot perhatian publik ialah Marc Marquez yang seperti sangat akrab dengan salah satu presenter cantik Angie Ang. Momen kedekatan keduanya pun tak luput dari pantauan warganet. Tak sedikit yang beranggapan bahwa Marc Marquez dan Angie Ang memiliki hubungan yang spesial. Namun setelah ditelusuri, hubungan mereka pun sebatas pekerjaan, di mana Marc Marquez ingin mengucapkan terima kasih kepada Angie Ang yang telah memberikannya nasi goreng.